Pejuang SNBT UTBK, adik-adik yang sedang berjuang menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ini part ke-6 video pelajaran kita mengenai penalaran matematika. Nanti ada tips dan trik juga cara mengerjakannya. Bagi kalian yang belum belajar 5 part sebelumnya, link ada di bagian deskripsi. Kalian tinggal klik nanti ya. Ikuti video ini sampai akhir karena di bagian akhir ada soal menarik yang menantang untuk kalian kerjakan. Begini ceritanya, di bagian penalaran matematika part 6 ini, tapi sebelum kita bahas, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya dari Pantrix. Baik, kita mulai saja. Ceritanya katanya ada toko pakaian, bulan lalu harga dinaikkan 20%. Bulan ini, bulan Januari, berarti bulan lalu itu bulan Desember ya. Bulan ini, bulan Januari, harga dagangannya diberi potongan 20%. Harga satu set seragam sekolah itu masih mendapat diskon 10%. Lalu kalau pembelinya member, masih ada lagi diskon 10% katanya. Nah, Ani, ini masuk ke kasusnya ini, Ani adalah anak sekolah yang merupakan member di toko itu, sedangkan Anto teman sekolah Ani, bukan member di toko itu. Hari ini Ani membayar Rp155.520 untuk pembelian satu set seragam sekolah, dan Anto membayar Rp364.800 untuk pembelian satu set seragam sekolah dan celana jeans. Jadi ada dua pieces yang dibelanjakan oleh Anto, sehingga dia membayar Rp364.800. Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Berilah tanda pada kolom yang sesuai katanya. Saya ingatkan kembali untuk soal seperti ini ada pernyataan, 3 pernyataan lalu kita mengisi benar atau salah. Ketika kita hanya mengisi 2 atau 1 saja, itu nomor ini dianggap kita salah ya. Atau kalau seharusnya benar salah benar, lalu kita jawab benar benar benar, nomor ini juga kita dianggap salah. Jadi harus sesuai semua ya. Di bagian ini ada 3 pernyataan, tapi seharusnya ini bukan soal-soal sukar, karena tidak mungkin kalian disuruh mengerjakan satu nomor, dibebankan waktu yang jauh dari 1,5 menit. Jatahnya 1,5 menit per nomor kan untuk penalaran matematika. Kita lihat pernyataan pertama. Untuk pembelian celana jeans katanya harga yang dibayar Anto Rp209.280. Nah, kita lihat. Anto belanja segini, lalu ada yang sama. Seragam dengan yang dibeli Ani. Ani 155.520 belanjanya. Kalau kita kurangkan 0,8, ini jadi 2. Kemudian ini 9,02. Nah, ternyata angkanya sama dengan ini. Padahal Ani itu member, Anto bukan member. Jadi tidak mungkin hanya dikurangkan dengan belanjanya Ani, maka harganya sama. Seharusnya lebih besar dari sini harganya, karena si Anto bukan member. Jadi ini pernyataan yang salah. Semudah itu ya. Yang kedua, total diskon yang diperoleh Ani dalam pembelian tersebut adalah 40%. Nah, kita lihat diskon-diskonnya tadi 20%. Lalu untuk seragam sekolah 10%. Lalu karena Ani member 10%. 20, 10, 10 kalau dijumlah jadi 40. Padahal diskon bertingkat seperti ini menghitungnya tidak bisa langsung dijumlah. Misalnya, kalau sebelumnya 100, lalu ada diskon 20%, berarti dikurang 20, maka harga jadi 80. Kalau diberi diskon lagi 10%, 80 ini dipotong 10%, berarti dipotong 8, maka dia sekarang menjadi 72. Nah, kita hitung sampai di situ saja dulu. Kalau semula harganya 100, kemudian menjadi 72, berarti dia dapat potongan 100 dikurang 72, dia mendapatkan potongan 28. Padahal tadi ini 20%,
Lalu ini ke sini tadi 10%. Kalau ini dijumlah, dia 30%. 30, 28, tidak sama ya. Jadi sudah jelas sebenarnya ini, kalau kita paham seperti ini, kita paham diskon bertingkat, tidak langsung dijumlahkan, kita sudah bisa jawab ini langsung pernyataan yang salah. Semudah itu ya. Yang ketiga, total diskon yang diperoleh Anto untuk pembelian seragam sekolah adalah 28%. Nah, tadi kita kebetulan sudah hitung di sini. Kalau dia 100, dipotong 20% jadi 80, dipotong lagi 10% jadi 72, maka selisihnya 28%. Jadi benar ya, Anto mendapat potongan 28%. Jadi ini pernyataan yang benar. Semudah itu untuk kategori soal nomor 1 ini. Soal kedua. Untuk pembelian celana jeans katanya harga yang dibayarkan Anto adalah, nah, untuk celana jeans. Tadi untuk seragam ini belanjanya Ani. Di sini sudah ada 10% diskon karena Ani member. Sementara Anto bukan member. Jadi artinya kalau si Ani bayar 10, kalau Ani bayar 9, Anto itu bayar 10. Jadi karena dia tadi di sini Ani itu sudah ada kandungan 10% member, maka si Anto itu bayarnya 155, 520 dibagi 9. Dibagi 90% ya, sebenarnya ini 0,9 lebih tepatnya. 0,9. Jadi karena dia tadi 90% yang dibayarkan oleh si Ani, ada potongan 10% diskon. Jadi kita bagi saja yang ada angkanya dengan angka 9. Semudah itu ya, kita bagikan. 15 dibagi 9 itu dapat 1. 1 kali 9, 9. 9 tinggal 6 di sini. Lalu 65. 65 berarti dapat 7. 7 dikali 9 kan 63. 63 sisa 2, 25. 25 dibagi 9 itu dapat 2. Dapat 2. Lalu kemudian 18. 18 berarti 8. Oke, kita lihat di sini saja langsung pilihannya. Yang sudah 17 sebenarnya kita sudah berhenti sampai di sini. Tidak usah lanjutkan. Yang 17 hanya satu pilihan. Itu triknya ya. Tadi kita sudah lihat, kalau kita hitung sampai habis, ternyata tersita waktu kita yang cukup banyak. Padahal pilihan sudah diberikan supaya kita berhenti hanya sampai di 17 saja. Pilihan ketiga yang ada angka 17-nya. Itu triknya ya dalam berhitung cepatnya. Soal ketiga. Harga satu set seragam sekolah di bulan November lalu adalah, nah tadi di sini dia bilang bulan lalu menaikkan harga. Nah, Desember, jadi ceritanya ini November, Desember, Januari. Nah, jadi kalau ini harganya adalah X, di sini di Desember ini dinaikkan 20% menjadi 1,2X. Karena naik 20% ya. Lalu di sini diturunkan 20%. Kalau turun 20% berarti bayarnya 80%. Jadi 0,8 dikali harga sebelumnya kali 1,2X. Seperti itu ya. Cerita dari wacananya. Nah, di sini kita ambil patokan Ani saja. Tadi karena member dia dapat potongan 10%. Kita sudah hitung tadi dibagi 9 jadi ini ya. Menjadi ini, kita hitung sebelumnya. Jadi, harga satu set seragam sekolah di bulan November tidak mungkin. Ini sudah pasti pilihan yang salah ini. Yang dua ini sudah pasti tidak mungkin. Karena seharusnya dia jauh lebih besar di atasnya. Lalu di wacana katanya ada diskon 10% karena seragam sekolah. Tadi 172.800 itu sudah dipotong diskon dari member. Sekarang ada potongan diskon karena seragam. Berarti dia kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi dengan 9. 172.800 bagi 9. Kalian buktikan saja. Ini nanti hasilnya 192.000. Kemudian
masih ada lagi naik ke atas potongan 20% katanya yang ini tadi. Berarti kalau potongan 20% kita baginya dengan 0,8. Jadi ini kita bagi dengan 0,8. Potongan 20% bayar 80%. 80% itu 0,8. Ternyata kalian hitung nanti, dia 240.000. Nah, 240.000 ini sebenarnya harga di bulan Desember. Kan di sini dikatakan menaikkan harga barang 20%. Jadi, yang ditanya di sini bulan November. Jadi, sebelum dinaikkan 20%. Dari 100 menjadi 120. 120 supaya 240 itu dikali 2. Berarti ini kita kali 2. Jadi, November tadi 100, Desember menjadi 120. Berarti November itu 100 kali 2, 200.000. Pilihan yang keempat. Begitu ya trik menghitungnya, supaya cepat dan waktunya tidak habis. Soal yang keempat, jika di bulan November harga celana jeans adalah B, rupiah, dan harga satu set seragam sekolah adalah Q rupiah, maka hubungan kuantitas P dan Q, nah kita tidak usah hitung semua. Tadi si Q, harga seragam, kita sudah hitung dia 200.000 ya. Berarti kita sekarang menghitung si P saja. Seandainya soalnya langsung ke sini, ya semua memang harus dihitung. Tapi karena ini soal berlanjut, beruntun, jadi kita pakai saja data sebelumnya ya. Nah, lalu si P. Tadi, di soal nomor 2 kan kita sudah tahu kalau si Anto itu bayar 172.800 untuk seragam. Sementara dia bayar 364.800 semuanya. Kalau dikurangkan berarti inilah bayaran untuk celana jeans. Ya, celana jeansnya berarti 192.000. Celana jeans setelah mendapat potongan 20%. Tadi kan ada potongan 20%. Kalau sebelumnya 100, maka yang dia bayar 80. 80 itu dikali berapa supaya segini, kan begitu maksudnya ya. Atau 192 bagi 8 saja. Nah, kalau kita bagi 192 dibagi 8, itu kita dapat 2, lalu sisa 3, 32, 4. Oh, berarti ternyata 240.000. Seharusnya sebelum diskon 20%. Tadi seragam sekolah juga begitu. Sebelum didiskon tadi, di bulan Januari itu kan sudah dapat diskon. Sebelumnya berarti bulan Desember juga sama, 240.000. Nah, karena diskonnya sama, berarti harga mereka di bulan November pun berarti sama-sama 240.000 yang sudah dinaikkan 1,2, sudah dinaikkan 20% ya. Jadi, pasti ini P sama dengan Q. Semudah itu ya. Next, kita lihat soal yang kelima. Seandainya Anto merupakan member di toko itu, maka nominal yang seharusnya dia bayar adalah berapa? Ini tugas kalian. Kalian buktikan jawabannya apa, nanti kalian tulis di kolom komentar. Saya akan respon jawaban kalian benar atau tidak. Semangat terus belajarnya, waktunya semakin dekat. Semoga sukses.